Saudara-saudari para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, marilah kita kembali belajar ilmu sejati dari Injil Tuhan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 bersama saya dengan Romo Ari. Marilah kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, Engkau memanggil kami menjadi putra dan putrimu seturut citra putramu terkasih. Baptislah kami dengan roh-Mu dan ajarilah kami mengimani bahwa cinta kasihlah yang menjadi hukum tertinggi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pada belajar ilmu sejati hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, kita akan belajar dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 11 ayat 27 sampai dengan 28. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku para sahabat Yesus, bacaan Injil yang menjadi dasar dari belajar ilmu sejati kita pada hari Sabtu begitu singkat dan jelas, bahwa Tuhan Yesus menegaskan kepada kita yang membuat kita bahagia di dunia ini adalah melaksanakan sabda Tuhan dengan mendengarkannya dan memeliharanya. Dan itu yang menjadi pokok dari setiap perjuangan dan perjalanan hidup ini. Sebagaimana juga para santo-santa yang berjuang dalam membela imannya, itu karena kebahagiaannya mereka temukan dalam mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Dan kita dipanggil semuanya, tidak tergantung agamanya apa, sukunya apa, latar belakangnya apa, kondisinya seperti apa. Tetapi kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita boleh mendengarkan sabda Tuhan, memeliharanya dan melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Memang si ibu tadi yang bilang kepada Tuhan Yesus tentang berbahagialah ibu yang mengandung dan menyusui Yesus, itu melihat pertama-tama karena Yesus adalah seorang nabi besar, Yesus adalah seorang yang terkenal, Yesus adalah seorang yang luar biasa dipilih Allah dan sebagainya. Itu soal status, soal kedudukan, soal predikat dan sebagainya. Dan sebagai manusia tentu kita akan berpikiran seperti itu, atau pemikiran seperti itu pun wajar. Tetapi itu belum cukup. Kadang-kadang kita juga demikian, berbahagia ya kalau misalnya kita jadi anggota DPR, berbahagialah orang yang menjadi saudaranya atau temannya atau sahabatnya artis-artis yang terkenal, atau berbahagialah yang mendidik, merawat, membesarkan seorang tokoh bangsa yang luar biasa. Yesus mengajak kita untuk lebih jauh melihat atau memaknai kebahagiaan itu, yakni melaksanakan sabda Tuhan dengan mendengarkan dan memelihara sabda Tuhan itu. Dan itu dikenakan kepada semua orang dan di segala tempat, tidak peduli siapapun dia, yang juga tidak terikat oleh hubungan darah atau predikat apapun. Bahkan seorang yang gelandangan, seorang yang mungkin dengan gangguan jiwa, atau seorang yang tertimpa musibah, tertimpa kemalangan yang terus-menerus,
itu tetap akan bisa berbahagia ketika boleh dan bisa selalu mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya dalam sepanjang hidupnya. Maka saudara-saudariku, itulah ilmu sejati yang kita petik hari ini. Semoga kita tidak dipengaruhi oleh macam-macam hal yang membuat kita tidak bahagia, karena sejatinya kebahagiaan itu ya ada di dekat kita dan kita bisa meraihnya kalau kita memilih seperti yang disampaikan Tuhan Yesus tadi, yakni mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya dan melaksanakannya. Maka badai, rintangan, godaan macam apapun, kalau kita tetap mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya, maka kebahagiaan itu tidak akan pernah diambil dari kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk selalu mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya, dan selalu memilih untuk hidup bahagia karena kasih sayang Tuhan, karena petunjuk Tuhan, karena tuntunan Tuhan, dan karena kita melaksanakan ilmu sejati, yakni cinta kasih yang dasarnya adalah sabda Tuhan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.